Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, ingkang kawula taati, para sesepuh, para kiai, para ustadz, para sederek, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat berjamaah, berzikir, mencari ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema pagi ini adalah 5 kiat sukses untuk bisa kaya hati dan kaya harta. Apa yang dimaksud dengan kaya hati? Orang yang kaya hati itu merasa cukup karena hatinya diisi dengan Allah, hatinya penuh dengan Allah, yang ada di hatinya Allah. Kalau orang sudah merasa seperti ini, dia akan menjadi kaya hati. Karena apa? Allah yang maha kaya, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, semuanya itu memenuhi hatinya. Urip iku enak, nak jero dodone ono Allah. Yang kedua yang dimaksud dengan kaya harta itu hidup sesuai dengan kebutuhannya dan lebih dari apa yang dia butuhkan. Itu soge, bukan berarti soge bondo itu soge wake harta berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrinya bahkan 4. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan kaya harta? Belum tentu. Kadang-kadang rezeki yang kita miliki itu kalau Allah membukakan pintu-pintu kebutuhan, ya, bahaya ini. Kita kan merasa butuh iki padahal itu kalau kita rasakan ya akhirnya ya ditinggal notok ae gak dibutuhno. Ada orang misalnya kekayaannya atau penghasilannya 100 juta, tapi oleh Allah dibukakan pintu-pintu kebutuhan, pintu-pintu keinginan. 100 juta gak cukup, rek. Aku pengin iki. Akhirnya entek 100 juta belanja entek 110. Sing 10.000, sing 10 utang. Nah, iki apa? Artinya dia tidak kaya harta. Ketok ini bondo akeh tapi teko utang tok. Ya percuma ya. Ketok kaya harta, bondo akeh tapi teko utang. Ya, percuma. Tapi ada orang yang penghasilannya hanya 50.000, tapi oleh Allah ditutup pintu-pintu kebutuhan. Ya. Pintu kepingin niki oleh Allah ditutup. Wah, aku kepinginku memang bakso, rek. Sehari itu dia cukup bakso seharga misalnya 25.000. Maka apa? Dia masih punya kekayaan 25.000 rupiah. Duit 50 didolno 50, jek susuk selawe. Duit 50 didol selawe, jek susuk 50. Berarti apa? Dia masih kaya. Ini namanya kaya harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang itu yang kaya harta juga kaya hati. Ya, contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau dia sedekah itu sebanyak sekali sedekah, loh wes tak kayak duit 5 miliar digawe fisabilillah, tak tanggung-tanggung. Abdurrahman bin Auf itu uang mulai muda itu sudah banyak berkecimpung dalam dunia bisnis, tapi apa? Dia tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari dia diberitahu oleh Sayyidina Aisyah bahwasanya nanti Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Loh, ibadahku kurang apa ya? Aku iki sembayang wis enak, sedekahku akeh tapi kok cek merangkak mlebu surga iki.
Soalnya bondomu iku kakean Abdurrahman bin Auf. Wis nek ngono tak sedekahno kabeh. Padahal saat itu dia baru saja mendapatkan rezeki dari Allah. Perdagangannya untung luar biasa, sebanyak 70 unta itu penuh dengan harta perdagangan. Koyok saiki ngene iku wis treke 70 teko nang Legawa terus dikandani dheke mlebu surga merangkak. Wah nek ngono truk sing 70 iki tak sedekahno kabeh. Sak truk teke gak isine tok, tapi sak truke di sedekahno. Iku Abdurrahman bin Auf. Dan nyame piye ya Allah mbok harus gak nutuk. Yang kedua ada orang yang kaya harta tapi miskin hati. Wah iki susah. Isine kurang ae urip iku. Ya. Kurang syukure, dadi kurang terus ae. Ada orang yang miskin harta tapi kaya hati. Ya, alhamdulillah isine sabar wae. Alhamdulillah dikai sakmene sabar, qanaah nang Gusti Allah. Iki uripe ya gak susah, seneng syukur terus. Sing terakhir wis kaya wis miskin harta, miskin hati, wah wis neraka nang donya iki. Di sini cenu-cenu tendase. Ibadah wis gak, salat wis gak, kerjae melayu rono melayu rene gak karu-karuan. Gak dibondo blas wis. Nauzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa kaya hati dan kaya harta seperti Abdurrahman bin Auf? Ada 5 kiat ya. Yang pertama sesuai dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 ya. Bismillah ayat 1 dan 2 dan di awal surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang pertama. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman apabila di dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, itu kiat yang pertama supaya kita kata kaya hati dan kaya harta, sholatnya kudu khusyuk. Oh kok maksudnya hubungannya kaya hati, kaya harta dengan sholat yang khusyuk. Setelah kita beriman kepada Allah sebagai syarat untuk sukses, maka kita harus mempunyai sholat yang khusyuk. Apa maksudnya sholat yang khusyuk? Sholat yang khusyuk itu simbol bahwasanya hidup itu harus fokus ya. Kerja nek gak fokus suwe-suwe gini mari kerja ngene wah gak cocok nek kerja ngene maneh. Kerja ngene gak cocok kerja ngene maneh. Nah, harusnya satu ditekuni dulu sampai menemukan fashionnya, menemukan apa ya jeneng istilah ndo niku fashionnya apa pas nang ati. Nah, nek kerja pindah-pindah terus gak ketemu pas atine, gak ketemu. Di sini kita mengajarkan bahwasanya hidup itu fokus. Nah, simbol tertinggi dari fokus adalah sholat yang khusyuk. Maka orang-orang ahli tasawuf itu mengatakan nek awakmu ditakdirno Gusti Allah dadi wong sukses iku sholatmu ditakdirno khusyuk. Nah, dia kudu hati-hati. Nek aku sholat gak khusyuk, iki apa rek? Kok ngene to sholatku ya? Ojo-ojo Gusti Allah gak nakdirno aku dadi wong sukses iki. Nah, dipetani awake dhewe, nek awake dhewe salate cek gak karo-karuan, pikirane ngalor ngidul gak khusyuk. Minta ampun pada Allah, ya Allah ngapunten Gusti, kula ni ngadep jenengan tapi atiku kok melayu rono melayu rene, pikir aku melayu rono melayu rene. Tandane wong jare wong ahli tasawuf iku mau wong nek ditakdirno dadi wong sukses ahli surga ditakdirno salate khusyuk. Nek awake dhewe ditakdirno salate gak khusyuk, wah mikir-mikir hati-hati, ya Allah salatku kok ngene. Nah, biasane mari salat kae dhewe dikongkon banyak-banyak istighfar, ngapunten Gusti kula salat tesih ngonten, tulung jenengan dandosi, kula tulung jenengan dandani ya Allah. Ketika seseorang itu sudah fokus pada sesuatu, maka kunci kesuksesan akan muncul. Ya. Jadi ciri pertama supaya kaya hati dan kaya harta, kita perbaiki sholat, dan sholat itu harus khusyuk, dan khusyuk adalah simbol fokus. Ya. Kami ndelok wong sukses-sukses nanti-nanti,
Jenengan tingali niku nek fokus satu hal. Misalnya Bill Gates wong sugih, fokus di komputer. Misalnya siapa meneh? Facebook iku wong-wong Yahudi sing sugih-sugih. Biasanya wong iku fokus di satu hal. Nduk legowo kene misale wong fokus nduk ngene dodolan bandeng terus saya. Sekak nyabang-nyabang nanti. Bercabang itu kalau sudah sukses betul dan ada sisa modal bisa dialihkan ke investasi yang lain. Nah, dan sebagai seorang beriman maka fokus dalam bentuk sholat yang khusyuk itulah ciri dia sukses di dunia dan akhirat. Yang kedua, orang itu supaya bisa sukses kaya harta adalah manfaatkan waktu dengan baik, time management ya. Dalam Al-Quran surat berikutnya, surat Al-Mu'minun ayat yang berikutnya yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Maksudnya apa ini? Fokus ndandani awake dhewe, fokus memperbaiki potensi diri. Aku iki kurang apa rek, aku tak belajar iki. Anak-anak didik kita beri keterampilan, kita beri ilmu, waktunya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu ciri-ciri orang-orang yang akan meraih kesuksesan. Di Amerika, orang kalau cari kerja yang ditanyakan itu bukan awakmu gelarmu apa, lulusan ndi, tapi ditakono awakmu iso apa, awakmu iso apa. Ketika sudah pertanyaan seperti ini, maka kita bisa merasakan, iya aku iki iso apa sing iso takekno nang wong. Itulah ciri-ciri orang yang ketika dia hidupnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, maka akan kita tergilas oleh waktu itu sendiri. Mari kita lihat diri kita bisa apa yang bisa kita berikan untuk orang. Nah itu kita asah terus, kita memanfaatkan waktu. Apalagi saat medsos seperti ini ya, kadang-kadang anak didik kita itu waktunya habis lihat TikTok, lihat Facebook, lihat apa. Kalau yang dilihat bermanfaat sih tidak apa-apa. Ada yang dilihat tidak bermanfaat, itu yang berbahaya. Dari bapak-bapak, ibu-ibu, karena terbatasnya waktu, dari 5 hal yang akan saya sampaikan mungkin hanya 2 ini, yang 3 kita akan sambung di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.